Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe bro. Malaysia silap klaim player lagi. Apa benda ni weh? Malaysia silap klaim lagi. Apa benda ni weh? Guys, ini berita 2 hari lepas dan sejujurnya abang pun tak perasan doh. Sampailah ada member DM suruh abang kupas alang-alang cerita panas ini. Bila abang buat research, barulah dapat tahu wartawan dari Thailand yang memulakan rumah sini. Kita sekarang dah lain bro. Kan tiba-tiba dapat lagi 5 pemain warisan sekaligus meroyan diorang bro. Untuk rumours baru ni macam biasa lah jalan cerita dia. Player buat interview menafikan ada darah Malaysia dan kali ini ialah pemain muda Sepanyol Mikel Jaureguizar. Mamat ni midfielder yang berpotensi tinggi dan main untuk klub Athletic Bilbao. Baru-baru ni juga ada dikaitkan nak masuk tim Gayat. Tapi klaim saja terus bang. Tengok muka dia macam kenal geng. So aku cari Boyut dia dari Malaysia last jumpa. Aduh, korang tahu dia ni siapa? Kau ingat tak Harry Maguire gental lepas seorang pemain dan buat cross untuk gol Casemiro lawan Bilbao? Inilah member yang kena ayam. Alamak, lain kali kalau nak buat rumours pun tolonglah jangan kaitkan kita dengan kualiti macam ni. Apa? Oh benda nih weh, salah terus. Bayangkan hanya sekedar rumors pun mereka tetap gagal itu. Jadi memang kalau kita perhatikan bukan baru sekali lah kita punya tetangga ini mereka ada isu soal pemain-pemain keturunan yang sebenarnya bukan pemain warisan Malaysia gitu. Yang terbaru ada pemainnya Athletic Bilbao. Dia ini sempat diisukan akan bermain ke Liverpool. Nah ini netizen Malaysia kayaknya sudah senang. Cuma rupanya dia tidak punya garis keturunan Malaysia. Dia ini ya orang Spanyol men. Jadi tidak punya garis keturunan Malaysia. Ya kalaupun nanti ada yang mengklaim lebih lanjut, saya pikir ya dia sudah membuat satu statement bahwa dia bahkan tidak punya garis keturunan Malaysia. Itulah perbedaannya dengan kita teman-teman. Kita walaupun kita tidak mengklaim, pemainnya langsung yang bilang kalau dia punya garis keturunan Indonesia. Beda dengan mereka. Mereka sudah klaim pun, rumors pun ya tetap juga salah. Kasihan sekali mereka ini. Payah. Meski bersaudara, tapi para pesepak bola ini mereka bermain di timnas yang berbeda. Pertama adalah pesepak bola Eropa berdarah Maluku, yaitu Rangers bersaudara. Pesepak bola Eropa berdarah Maluku, teman-teman. Wah, keren tidak? Ya keren lah. Di mana sang kakak membela timnas Belanda, sedangkan adiknya Eliano Reinders ia memutuskan membela tanah kelahiran ibunya, yaitu timnas Indonesia. Bayangkan. Indonesia ini keren teman-teman. Kenapa sih bilang keren? Kita punya pemain keturunan ada yang bermain di Manchester United. Oke, mungkin secara ya keabsahan, secara warga negara dia memang Belanda ya kan. Tetapi dia punya garis keturunan Indonesia langsung sah dari ibunya. Bahkan adiknya membela timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah tetangga kita yang baju kuning itu sama kayak Indonesia? Punya pemain seperti Indonesia? Tidak punya. Mengapa? Karena memang mereka negara yang kecil. Mungkin pelatih Vietnam belum update, belum tahu kalau Malaysia sekarang rajin ikut masterclass dari PSSI. Pelatih timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik, hanya menyebut Indonesia dan Thailand sebagai lawan berat, sementara Malaysia dianggap sebagai angin lalu. Stadium iyalah, secara mereka 10 kali menang men. 10 kali menang, sorry, dalam 10 tahun terakhir selalu menang. Malaysia baru sekali menang, ya wajar lah dianggap seperti itu. Jelas wajar. Astro langsung bereaksi, bertanya-tanya kenapa skuad Harimau Muda seperti angin sepoi yang tak dirasakan. Dulu ya karena mereka bukan apa-apa gitu ya. Soal naturalisasi pemain Indonesia, sekarang malah ikut-ikutan dengan alasan ini demi kemajuan nasional. Program latihan, diaspora, gaya main sampai selebrasi gol sudah mulai seragam meniru Indonesia. Tinggal nunggu mereka klaim ini budaya. Ini budaya mereka klaim, itu saja.
Titik. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau bagikan tips dan trik cara untuk mendapatkan followers yang cukup banyak di Instagram. Oke, pertama kalian lihat dulu Instagram saya ini pengikutnya masih 0 dan belum ada pengikut sama sekali. Oke, pertama kalian buka di situs yang sudah saya taruh di kolom deskripsi dan juga di pin komen teman-teman. Nama situsnya itu adalah birtakipci.net. Setelah kalian mengisi password dan juga nama penggunanya, kalian pilih saja masuk teman-teman. Setelah kalian masuk ke dalam situsnya, ada beberapa item yang bisa kalian pilih. Ada kirim suka, kirim pengikut, kirim komentar, tampilan cerita, tampilan video, tampilan langsung, dan simpan kirim. Nah, di sini saya mau kirim pengikut saja karena untuk menambah follower teman-teman. Kita pilih kirim pengikut. Setelah itu kalian mengisi nama belakangnya. Di sini kita isi saja nama belakang dari Instagram kita. Kemudian kita klik temukan pengguna. Nah, setelah kita pilih temukan pengguna, maka di sini akan menampilkan profil kita dan jumlah pengikut yang akan kita dapatkan dari sekali kita menggunakan status ini adalah 50. Kita pilih saja awal, teman-teman. Nah, dalam waktu 2 menit dia akan mengirimkan 50 pengikut ke Instagram kita. Oke, di sini dalam waktu 2 menit dia sudah mengirimkan 50 pengikut. Selanjutnya kita masuk saja ke Instagram, teman-teman. Nah, kalian lihat di sini pengikutnya sudah mulai berdatangan dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa pengikut yang sudah mengikuti akun ini, teman-teman. Kita langsung saja cek di profilnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat kita sudah dapat 9 pengikut dan yang lainnya masih dalam antrian untuk masuk ke Instagram kita, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih. Pemain yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia ternyata tidak memiliki darah Malaysia, yaitu Michael Jurgezer. Dia bilang begini, orang suka mengada-ngada, itu bohong. Teman saya mengirimkan kepada saya video jurnalis di sana, yaitu di Malaysia, yang mengada-ngada bahwa saya memiliki darah Malaysia. Saya tidak akan bermain untuk Malaysia. Orang-orang menciptakan segalanya rumor. Akhirnya ada satu lagi pemain yang dikira memiliki darah Malaysia. Ternyata tidak ada ya guys. Padahal rakyat Malaysia sudah menunggu-nunggu pemain satu ini ya guys. Pemain muda bagus yang lagi berkembang. Tapi harapan rakyat Malaysia akhirnya pupus ya guys. Karena setelah gembar-gembornya media Malaysia ingin menaturalisasi dia, akhirnya dia berbicara dan membantah kabar itu. Bahkan sempat muncul dia ini sudah mengurus berkasnya. Tapi sangat disayangkan dia tidak memiliki darah Malaysia. Gimana menurut kalian? Tulis. Dari dulu memang asal klaim mereka itu. Sudah banyaklah pemain yang diklaim sama mereka, tapi mereka menyangkal kalau mereka tidak punya garis keturunan Malaysia. Sedih memang, sedih. Sabar ya teman-teman dari Malaysia, sabar. Jangan marah-marah, jangan emosi, oke? Tenang, sabar, ini hanya ujian. Bro, dengerin baik-baik. Ada satu negara yang udah pede banget mau dapat pemain Spanyol, tapi malah kena mental karena ditolak mentah-mentah. Bukan memang kasihan, siap. Ditolak gebetan, ini bola bro, bola. Malaysia ngincer Michael Jurgezer, pemain muda Spanyol, keren, tajir, nilainya 4 kali lipat dari J.I.Z. Udah seneng duluan, udah siap dicetak jadi harimau Malaya. Tapi tiba-tiba gua nggak punya darah Malaysia bro, ngapain gua bela kalian? Auto diem satu stadion. Padahal kemarin fans Malaysia sempat nyinyir ke timnas Indonesia. Kami doang yang diundang Kava. Lah sekarang dapat undangan tapi nggak dapat pemain. Sedangkan Garuda makin tajam tiap minggu. Nih gue tanya ya, gimana rasanya udah songong tapi ditampar realita? Sakitnya tuh di ego bos. Sudah bang, di komentar, menurut lo karma ini pantas nggak buat yang kemarin suka ngeledek? Ingat, sama satu nggak tidur. Yang paling banyak bacot biasanya duluan yang kejedot. Ancay. Ya begitulah teman-teman, tentang kita suka mengklaim dan akhirnya malu sendiri mereka, ya kan? Malu sendiri, jelas itu. Timnas Indonesia dianggap bukan lawan tangguh. Pelatih Malaysia tolak uji coba dan cari tantangan yang lebih serius. Peter Klamovski akhirnya memilih ikut turnamen resmi ketimbang ajak Garuda Sparring. Menurut dia, timnya perlu lawan yang bisa benar-benar menguji kemampuan. Tanpa nyebut langsung, Klamovski seolah bilang kalau Indonesia belum cukup tangguh buat dijadikan lawan. Padahal ini bisa jadi momen reuni dua tim yang lagi naik-naiknya di Asia. Ya sudahlah, kalau dia tidak mau ya sudahlah. Sebenarnya kita ngajak, bukan dia ngajak itu. Karena takut lawan kita itu. Kok bisa nggak ada Indonesia? Indonesia kemana di fase grup kualifikasi Piala Asia? Padahal coba kita lihat tetangga kita. Oh ada di grup G teman-teman, dengan Iran, Malaysia, Uni Emirat Arab, dengan Bangladesh. Aduh, pasti tidak lolos juga ini. Apa ini? Futsal Asian Cup. Aduh, kualifikasi. Kalau futsal apalagi lawan Indonesia, dibantai mereka tuh 6-0 Pak. tahun depan di Indonesia. Sebelum kalian nanti bertanya seperti itu di komen,
menunjukkan kekardusan kalian. Gue akan jelaskan terlebih dahulu karena gue bisa prediksi pasti akan ada yang nanya begitu. Jadi kenapa Indonesia tidak bermain di kualifikasi Piala Asia 2026, padahal untuk Piala Asia 2026 akan bermain di Indonesia? Itu karena kok bisa nggak ada Indonesia? Itu karena Indonesia tuan rumah. Bayangkan kamu sudah capek-capek berganti kewarganegaraan demi membela timnas Indonesia. Tapi setelah main satu pertandingan, negaramu disanksi FIFA. Tahun 2015, Bio Pauline Pierce memutuskan berganti kewarganegaraan demi membela timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan kualitasnya, ia digadang-gadang jadi andalan di lini belakang skuad Garuda. Benar saja, berselang seminggu setelah sah jadi WNI, Bio Pauline berhasil menjalani laga debutnya. Namun siapa sangka laga debutnya itu menjadi satu-satunya laga yang ia mainkan bersama timnas Indonesia. Hanya berselang 2 bulan, Indonesia harus mendapat sanksi dari FIFA. Alhasil, timnas Indonesia dibekukan dan tak boleh tampil di level internasional. Dalam wawancaranya, Bio Pauline berkata, "Saya tidak menyesal menjadi warga negara Indonesia, tapi saya kecewa terhadap sanksi yang diberikan oleh FIFA." Ya itulah masa lalu sepak bola kita, ya masa kelam. Dan sekarang kita bersyukur karena ya timnas Indonesia berada di era yang membuat kita selalu bangga dengan timnas Indonesia. Walaupun dulu kita di ASEAN pun terkatung-katung, apalagi Asia men, apalagi Piala Dunia. Aduh, boro-boro Piala Dunia ASEAN pun kita jadi ya bahan olok-olokan ya kan. Tapi sekarang ya semua melihat ke Indonesia bahwa Indonesia punya potensi untuk ke Piala Dunia. Indonesia punya potensi untuk lebih besar dari sekedar ya bermain di Piala AFF, bermain di Piala Asia. Jadi sekarang Indonesia rupanya jadi role model untuk negara-negara di Asia Tenggara, mulai dari naturalisasinya ya kan, cara bermainnya, semua melihat ke Indonesia bahwa Indonesia sekarang sudah berubah. Indonesia bukan yang dulu lagi. Andai waktu bisa diputar kembali, seperti judul lagu. Andai waktu bisa diulang kembali, maka ya mungkin Bio Pauline bisa bermain untuk timnas. Karena kita lihat Bio Pauline ini di Persipura pun, aduh gacor sekali di belakang. Siapa yang berani lewat ya? Tidak ada. Andai kata dia masih muda dan bermain sekarang dengan JITZES, aduh paten kali lah abangku ini. Wow, naturalisasi senyap ala Erick Thohir. 3 pemain kelas dunia resmi perkuat timnas Indonesia, guys. Ya, di sini yang pertama ada winger eksplosif ya, kelahiran Arnhem ini memiliki kecepatan luar biasa dan kontrol bola di atas rata-rata. Ya, siapa lagi kalau bukan Miliano, adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang juga pernah dipantau tim-tim Premier League. Pemain berusia 21 tahun ini juga memiliki insting gol yang tajam serta kemampuan menggiring bola yang bisa mengacaukan lini belakang lawan. Kemudian ada Mitchell Barker. Ya, Mitchell Barker ini di sini yang nggak asing ya guys ya dengan sepak bolanya Eropa. Ex pemain PSG dan Bayer Leverkusen. Baker itu adalah back sayap kiri dengan karakter menyerang yang kuat, punya pengalaman bermain di Liga Champion dan League 1. Kita ini tidak kekurangan pemain keturunan sebenarnya, banyak sekali. Cuma kalau kita naturalisasi semua kita punya pemain keturunan, nanti ada yang kejang-kejang, ada yang panas. Jadi biarkan dulu ya, generasi ini berjalan sesuai dengan ritmenya. Dan ya nanti kita lihat perkembangan timnas Indonesia sampai di mana. Tapi saya optimis sih Indonesia akan menjadi negara dengan sepak bola yang besar. Tapi ada kalaunya. Tidak ada campur tangan dari mafia, tidak ada campur tangan dari ya politik. Itu saja. Kalau dulu Malaysia yang cari lawan, tapi sekarang ni pasukan luar nak sangat lawan dengan Malaysia. Oh, keren kali Malaysia. Paten. Sekarang ni pasukan luar pula yang tergeh-geh nak sangat lawan dengan Malaysia. Bila kita tolak, bukan maknanya kita sombong. Cuma kita ada misi yang lebih penting perlu Misi apa itu abang? Baru-baru ini pasukan negara baru saja menolak tawaran perlawanan persahabatan dari pasukan Indonesia. Oh, itu karena takut, tak mau lawan Indonesia lah. Dan ada yang kata Malaysia ni takut. Oh jelas Indonesia. Takut itu. Kita bukannya takut. Oh iya. Ada tujuan yang lebih prioriti, iaitu kelayakan Piala Asia dan juga kejohanan KAFA Nation Cup 2025. Friendly match tu bukannya tak bagus, cuma kita kena tengoklah apa tujuan utama pembikinan skuad di bawah coach Peter. Ya. Oke sudahlah kalau seperti itu. Cuma begini.
Ya mereka menolak secara halus, takutnya dibilang takut lawan Indonesia ya. Mereka sebenarnya tidak mau lawan Indonesia karena takut kalah gitu kan. Secara permainan kita lebih bagus dari mereka. Walaupun ada pengamat-pengamat dari luar yang bilang kalau Indonesia lawan Malaysia bisa kalah Indonesia karena mereka melihat waktu Malaysia lawan Vietnam. Jadi mereka seolah-olah mengecilkan Indonesia, bahwa kalau Indonesia lawan Malaysia maka bisa jadi Indonesia kalah dari Malaysia. Tapi mereka lupa, kita di pertemuan terakhir kita selalu kasih kalah Malaysia, bahkan waktu itu 4-1 kalau tidak salah. Dan dalam sejarah Indonesia paling banyak mengalahkan Malaysia. Jadi sebenarnya kita tak nak sangat lawan kalian, cuma ketua umum kita bilang kita kangen, catat ya, kangen lawan Malaysia. Kita rindu lawan Malaysia karena sudah lama, terakhir 2021 itu sudah 4 tahun lah. Kita kangen tidak pernah ketemu, apalagi Malaysia sudah ada pelatih baru, pemain-pemainnya juga ya banyak yang ya bermain di luar ya kan. Ya mirip-mirip Indonesia lah ya. Jadi Pak Erick Thohir bilang kangen nih mau lawan Malaysia, cuma mereka menolak. Mereka alasannya mau cari lawan yang lebih tangguh dari Indonesia. Nah, ada rumor yang mengatakan bahwa mereka mau bermain di CAF Nations Cup. Jadi mereka mau bermain di sana lah. Nanti ada Iran, ada Kirgistan, Uzbekistan lah nanti. Jadi mereka melawan negara-negara di ya Timur Tengah, Asia Tengah supaya mengangkat performanya mereka. Jadi ya mereka seolah-olah bilang kalau Indonesia ini ya bukan siapa-siapa lah. Kita menerima itu, cuma begini, kalau kita lihat dari semua sisi dan dilihat dari mata telanjang, bukan dari sedotan minumannya, dari pipet ya, bukan. Kita lihat dari mata telanjang bahwa Indonesia punya prestasi itu sebenarnya jauh lebih bagus dari mereka. Cuma kan kita malas mengklaim gitu. Apalagi yang kurang dari Indonesia, ya kan? Kalau mereka bilang tutorial golnya ada di mereka, terus kenapa? Tidak zaman masuk Piala Asia lewat kualifikasi, sudah tidak zaman. Indonesia lah, kayak Indonesia masuk Piala Asia tanpa jalur kualifikasi, itu baru keren. Kalau masih pakai kualifikasi segala, Allah basi. Jadi kalau kita melihat dari segala posisi kita unggul, rank FIFA kita di atas, Piala Asia main langsung, kualifikasi Piala Dunia sampai round 4. Mereka jangankan ke Piala Dunia, ke Piala Asia pun masih harus kualifikasi. Jadi mau tutorial gol bagaimanapun, saya pikir ya kita mau kalah 6-0 dari Jepang dan mereka menang 4-0 lawan Vietnam, saya pikir itu bukan satu tolak ukur, tidak apple to apple membandingkan Indonesia dengan Malaysia karena lawannya beda-beda gitu kan. Kecuali mereka saling berlawanan di lapangan, kalah Indonesia, oke, mereka bilang tutorial golnya ada di kita. Cuma masih zaman tidak sekarang masuk Piala Asia pakai kualifikasi kan begitu. Indonesia tidak perlu kualifikasi, bos. Itulah perbedaannya kita. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia yang perbedaannya bagaikan langit dan bumi, dan kita doakan semoga Indonesia semakin melejit naik dan kita bisa lolos ke Piala Dunia dan ya kita semakin mendunia. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you bro.